Saya percaya setiap pergumulan, setiap kehidupan kita ada pergumulan. Tetapi Tuhan selalu ingatkan kembali, kalau dulu Tuhan tolong, saya percaya di hari ini, di hari ke depan, bahkan tahun berikutnya, Tuhan pasti akan tolong. Itu menjadi bahan bakar saya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Shalom, jumpa kembali di channel kami, Rani Baby's Hope. Sungguh kami bersuka cita karena atas pertolongan Tuhan. Kiranya konten-konten yang kami buat memberkati, dan buat teman-teman yang selalu mendukung kami dengan cara like, subscribe, dan share. Bahkan kami berterima kasih karena melalui komen-komen Anda dapat memberi masukan bagi kami untuk konten-konten yang berikutnya. Nah, di hari ini oleh pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan, kami kehadiran seorang tamu yang luar biasa yang akan berbagi kisah bersama kami. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, bahkan beliau sendiri punya pengalaman bersama Tuhan, bergumul untuk mendapat keturunan selama 7 tahun. Dan dalam 7 tahun pergumulan itu beliau sendiri dipimpin oleh Tuhan untuk boleh menciptakan sebuah lagu. Oleh sebab itu, hari ini beliau akan datang bersama kami di konten ini untuk sharing bersama. Beliau juga adalah pelayan Tuhan di gereja GBI HCC. Kiranya melalui konten ini Tuhan Yesus memberkati semua yang nonton. Mari, ini dia pendeta yang akan berbagi kisah bersama kami, yaitu Pendeta Mariono. Bagaimana kabarnya, Pendeta Mariono? Baik, puji Tuhan. Terima kasih Lani sudah undang saya di sini. Terima kasih, dan sampai hari ini semua dalam kondisi baik kan, pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, saya sudah diundang di sini. Mungkin lebih enak saya panggil Mas aja ya, soalnya boleh. Selama ini kami sering pelayanan bareng, jadi kalau Pendeta Mariono kayaknya gimana gitu. Jadi saya manggilnya Mas Yono aja. Nah, Mas Yono ini adalah teman pelayanan saya, tapi atas pertolongan Tuhan juga beliau boleh mau sharing bersama kita. Nah, Mas Yono, saya mau nanya, bagaimana kesibukan apa saja selama ini, selama pandemi ini? Kesibukan di gereja, sementara kan memang semua pada online, jadi kita semua streaming, jadi kita persiapan ibadah melalui streaming gitu aja. Kemudian ya di rumah ya, sama keluarga, itu aja yang kegiatan-kegiatan seperti itu yang kami lakukan. Oke, puji Tuhan kita sehat dalam perlindungan Tuhan. Saya mau tahu ya, berapa tentang keluarga Mas Yono gitu. Istri 1 tentunya, kemudian anak 2 ya. Kelas berapa ya? Yang paling besar sekarang kelas 4, paling kecil kelas 1 SD. Ya. Yang membuat saya tertarik untuk mengundang Mas Yono di konten ini, kami mengundang Mas Yono di konten ini karena kami pernah dengar cerita kisah Mas Yono bagaimana, kalau boleh tahu kapan ya Mas Yono mulai melayani gitu, Mas? Saya melayani di gereja 2006 kami mulai pelayanan dan sampai sekarang. Tapi kalau sebelum itu background saya seorang musisi gitu ya. Jadi saya main musik di keliling-keliling main band macam-macam gitu. Puji Tuhan, oleh sebab itu saya juga dengar ya kisah Mas Yono, di mana Mas Yono menikah terus untuk menunggu seorang anak itu butuh waktu 7 tahun. Nah, hari ini kami rindu Mas Yono boleh siap pada kita. Mungkin di luar sana ada teman-teman yang juga bergumul dengan hal ini. Oke, terima kasih Lami. Ya, tentunya hal yang sangat dirindukan setiap orang yang menikah itu punya keturunan ya. Nah, ketika saya menikah di 2004 kami menikah. Kemudian kami bersepakat untuk ya nantilah 1 tahun kemudian kita bisa punya anak. Nah, kemudian di tahun yang kedua itulah, sebelum tahun kedua kami sudah kesepian, artinya dalam rumah itu kalau nggak ada anak kurang rame ya. Nah, akhirnya kami berdoa dan ternyata di tahun kedua itu istri saya divonis kena kista gitu. Jadi kena kista, kemudian kita kan nggak pernah mendapat pengalaman seperti itu. Jadi dia
periksa ke dokter, kemudian dokter vonis kena kista dan cenderung itu agak susah punya anak. Nah kemudian kami terus bergumul, kami terus berdoa kepada Tuhan, dan itu yang membuat kami iman itu diuji di situ. Firman itu apa yang kita tahu, firman yang kita mengerti itu kita diuji di situ. Nah, banyak beberapa hamba Tuhan berdoa buat kami, kemudian bernubuat. Nah, itu kamu akan punya anak, kamu akan mengandung, kamu akan punya anak yang luar biasa, bla bla bla. Ya kami kantongin saja. Tapi di tahun yang kedua, di tahun yang ketiga, kok gak kunjung datang. Semakin parah itu miom yang dialami istri saya. Dan kemudian tidak hanya itu, tahun yang ketiga istri saya juga kena TBC. Nah, jadi itu membuat kami semakin Tuhan itu ada nggak gitu. Jadi kayak pergumulannya itu bertambah ya, iya, bukan ada jalan keluar tapi kayak. Iya. Kemudian kami terus berdoa. Punya anak, ingin sembuh. Nah, di tahun yang ketiga itu benar-benar tahun yang benar-benar itu menurut saya tahun yang berat bagi kami. Ya. Kemudian saya terlibat dalam pelayanan, saya full time di gereja. Kemudian saya merasa bahwa ketika saya nanti full time, Tuhan bisa jawab. Kemudian saya berusaha untuk melayani Tuhan dan semuanya. Kemudian bahkan saya istilahnya gitu, all out lah untuk Tuhan. Tapi ternyata itu nggak benar sebenarnya. Bahkan mungkin di dalam mulut kita mau melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh berat. Tapi dalam hati kecil kita ingin apa yang kita inginkan itu terjawab, gitu. Cuman ya semakin kita tuh mencari Tuhan, kok semakin gak ada jawaban, gitu. Akhirnya kami terus berdoa. Jadi melayani Tuhan, kemudian beribadah, kami berdoa, kami baca firman, bahkan doa puasa, tapi tidak ada tindakan atau jawaban-jawaban itu. Nah, kemudian satu persatu akhirnya Tuhan pulihkan sakit TBC ini. Itu berapa tahun setelah menikah? Iya, setelah bergumul sekian, itu TBC itu berapa tahun baru sembuh? Oh, itu hanya 6 bulan ya, karena bisa diobati melalui obat gitu. Kemudian tapi kami tetap bergumul, punya anak. Itu yang membuat kami berat gitu. Terus kemudian setiap kali ada teman yang menikah, ya baru 1 tahun, sudah punya anak, aduh, itu menjadi sebuah pergumulan yang terberat. Gitu. Bahkan kami pelayanan pemberkatan nikah, kami melayani, kami sama-sama teman-teman rekan-rekan yang menikah. Ya berapa bulan kemudian ya sudah hamil. Jadi ya mungkin sebagai seorang wanita mungkin yang lebih ini ya. Iya betul. Jadi kalau orang bertanya sudah berapa tahun menikah, sudah 3 tahun, anaknya sudah berapa, belum ada. Aduh, itu rasanya berat gitu. Tahun demi tahun kami lalui. Kemudian tahun keempat itu menjadi tahun yang benar-benar kami tuh punya pengharapan. Jadi iman kami itu naik turun tentang itu kan. Tahun keempat kami terus bergumul, kami berdoa, kami melayani Tuhan. Ada banyak juga anak yang berdoa buat kami dan teman-teman support doa kami. Tidak kunjung datang. Itu membuat saya dengan istri itu semakin down. Ya. Meragukan. Iya betul. Kemudian setiap kali kita didoakan, kita punya iman kuat. Tapi ketika kita di rumah kita berdoa sendiri dan lihat kenyataan, aduh kok tambah parah. Nah kemudian kami periksa ke dokter, kistanya istri satu lebih tambah besar. Jadi ukuran dimensinya lebih besar, sekitar 4 cm malah. Itu udah berapa tahun? 3 tahun. Tahun keempat itu tahun besar gitu. Jadi kemudian dokter berkata, Pak ini harus dioperasi. Nah kalau dioperasi, terus kita balik tanya, kalau dioperasi bagaimana? Apakah bisa punya anak? Dia juga berkata, ya itu kehendak Tuhan kan gitu. Belum tentu juga, waduh. Ya sudah jaminan ya. Jaminan gitu. Nah akhirnya kami memutuskan ya sudah, kita tetap berdoa saja. Jadi juga biaya waktu operasi itu juga cukup mahal. Jadi kami ya sudahlah,
kita berdoa saja, kita punya iman saja kan gitu. Nah, setelah itu tahun kelima kemudian kami terus bergumul, itu tambah semakin aduh kok nggak ada pengharapan. Iya betul. Jadi semakin apa ya, semakin kita tuh melayani, ya sudah melayani saya. Nah gitu. Kemudian di tahun ke-6 istri saya mulai hamil. Yang ingin saya tanyakan Mas Yono, apakah dalam pergumulan itu Mas Yono pernah berpikir begini, menyalahkan Tuhan, kenapa kok hal ini terjadi? Ada terbersit pikiran seperti itu? Sempat harus. Jadi istilahnya gitu, kita akhirnya kan hitung jasa ya. Saya sudah meninggalkan ini, meninggalkan itu, melayani Tuhan full time, tapi nggak ada jawaban gitu. Nah, kemudian saya lanjut lagi di tahun ke-6, istri saya kok bisa hamil. Wah, ketika dia hamil, itu menjadi sebuah sukacita yang besar buat kami. Dan kebetulan saya sebagai di gereja itu sebagai worship leader, melayani ya. Di dalam saya kita pujian, saya selipkan kesaksian banyak. Jemaat juga berkata, selamat ya Pak ya, selamat ya istrinya bisa hamil dan gitu. Itu jadi sukacita buat kami. Nah setelah itu nggak sampai sebulan, 3 minggu nggak sampai keguguran. Kenapa kok keguguran? Itu katanya dokter ya mungkin kandungan lemah, atau mungkin karena mionnya itu kan nggak dioperasi. Oh jadi nggak jadi operasi? Nggak jadi operasi. Oh. Nggak jadi operasi. Nah kemudian dokter bilang kalau dia bisa hamil, ini nanti mionnya kistanya itu mengecil kan gitu. Tapi justru ketika dia hamil kami senang. Nah 3 minggu kemudian dia keguguran. Itu membuat kami semakin down lagi. Jadi seperti kita diberikan harapan, tiba-tiba hilang. Padahal udah sekian tahun ya. Iya, sudah 6 tahun. Itu membuat saya kalau ingat itu sesuatu yang sangat berat itu. Istri saya menangis, saya juga bercampur aduk, sedih, marah, kemudian mau bagaimana lagi? Kita nggak tahu mau bagaimana lagi. Kemudian apa yang terjadi? Saya malam itu ketika kita ke dokter dan dokter berkata keguguran, dan malam itu kami nggak ngomong gitu. Kami cuma menangis berdua. Kok bisa? Jadi kami saling kok bisa seperti ini? Kita sudah menanti, kita sudah sungguh-sungguh dan Tuhan boleh jawab. Tapi kenapa kok gitu? Nah itu yang membuat saya mulai, Tuhan rada marah gitu. Kalau sekarang marah saya. Itu saya bilang hitung jasa. Nah kemudian di tengah malam itu ketika ini saya menangis, saya komplain dengan Tuhan. Nah ketika saya komplain itu, kemudian seperti ada suara Tuhan itu berbicara, ada impresi dalam hati. Kemudian ketika saya menangis, impresi itu begitu kuat dalam hati saya, seperti Tuhan ngomong begini, adakah yang mustahil buat aku? Adakah yang mustahil buat aku untuk bisa membuat kehamilan dalam rahim istrimu yang mungkin semua orang dokter berkata tidak mungkin bisa benar. Ketika saya dengar itu saya kaget. Saya berkata, saya jawab itu tidak ada yang mustahil. Kemudian Tuhan berkata seperti ngomong gini, kenapa kamu marah? Nah ketika suara itu dengan jelas berkata, kenapa kamu marah? Saya langsung menangis, saya bersujud di hadapan Tuhan, saya berkata, ampuni saya Tuhan. Terus seperti Tuhan itu ingatkan kembali ketika di awal saya percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan segala apa yang kami butuhkan, kami perlukan. Itu diingatkan kembali kepada Tuhan, seperti dari flashback kembali. Dan itu membuat saya itu semakin hancur hati. Saya menyadari bahwa saya ini yang kurang ajar. Kok bisa-bisanya saya marah sama Tuhan? Hati saya ini kok gerundel. Nah sejak itu saya berkata, Tuhan ampuni aku. Aku yang bersalah, aku yang berdosa. Nah kemudian muncul kembali satu pengharapan buat saya, tapi pengharapan yang berbeda. Saya berkata kepada Tuhan, kalau memang Engkau memberikan aku keturunan,
saya bersuka cita. Andaikan engkau tidak berikan aku keturunan pun, saya tetap bersuka cita dan saya tetap melayani Tuhan. Jadi saya diajar Tuhan malam itu bahwa proses yang harus saya alami itu memproses hati saya, hati kamu. Jadi ada pembelajaran iman ya. Betul. Dari naik level ya. Iya. Jadi yang dulunya melayani karena ingin dapat anak, sekarang cara pandangnya udah berbeda. Sudut pandangnya dari Mas Yono dan istri berbeda karena proses sekian tahun. Betul. Ya, luar biasa ya. Jadi dari kisah Mas Yono ini nggak gampang untuk melayani Tuhan, tapi belum ada jawaban. Itu bukan sesuatu yang gampang. Oleh sebab itu umat Tuhan dimanapun berada saat ini yang nonton channel ini percaya bahwa dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kadang-kadang Tuhan memakai segala cara untuk membentuk hati kita, untuk membentuk karakter kita, untuk menjadi yang lebih baik. Oke Mas Yono, setelah itu saya dalam pergumulan itu apa yang membuat kok tiba-tiba nyiptain lagu itu loh, lagu yang saya nyanyikan. Jadi jangan lupa nonton lagunya, pasti diberkati. Iya. Okay. Setelah itu ketika saya yang tadi saya katakan, saya berdoa, kemudian saya ngomong kepada Tuhan, saya berkata, Tuhan kalau memang saya Kau berikan keturunan, saya bersuka cita, kalau tidak pun saya tetap bersuka cita dan saya tetap melayani Tuhan. Dan diubahkan. Tiba-tiba waktu itu saya punya cara pandang yang berbeda. Saya melihat Tuhan itu berbeda. Jadi saya mulai mengerti bahwa tidak ada jaminan ketika kita melayani Tuhan, kita getol melayani Tuhan, all atau Tuhan. Ternyata itu bukan jaminan untuk kita tuh bisa mengenal Tuhan. Jadi setelah kami proses itu, saya baru benar-benar siapa Tuhan itu. Tuhan itu luar biasa dahsyat. Nah sejak itu, kemudian beberapa hari kemudian saya mulai coba menciptakan lagu gitu melalui apa yang saya alami itu. Jadi kemudian makanya lagu itu saya kasih judul Tetap Percaya, ya kan? Jadi apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi buat kita, saya tetap percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi kita tetap punya pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Nah, lalu setelah saya melepaskan itu semua, dan di tahun berikutnya, tahun yang ke-7, benar-benar istri saya hamil. Nah ketika hamil, dan yang membuat saya surprise, keguguran istri saya di bulan Agustus itu, hamil Januari, persis di bulan Agustus. Jadi Tuhan bekerja di luar yang kita pikirkan. Iya betul. Jadi setelah saya berkata, Tuhan terserah Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jadi saya waktu itu saya mengerti ayat bahwa bukan kehendak-Ku tapi kehendak-Mu yang jadi. Itu saya baru mengerti. Jadi ketika saya berkata kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak-Ku, maka di tahun itu, di tahun berikutnya, satu tahun kemudian, istri saya benar-benar hamil. Dan kemudian cara pandang saya berbeda. Tidak seperti yang pertama ketika hamil keguguran. Yang waktu pertama hamil pertama itu yang keguguran itu saya berhati-hati, ini harus dijaga. Tahun berikutnya ketika dihamil, saya berserah kepada Tuhan. Saya berserah kepada Tuhan dan lagu itu menjadi sebuah tanda buat kami. Dan akhirnya tercipta lagu itu. Nah, kemudian unik itu, jadi setelah itu Mio semakin besar, semakin besar. Kemudian kami periksa ke dokter berkata, Pak ini harus operasi. Sekalipun sudah hamil, waktu itu semakin besar, jadi harus dioperasi lah. Nah setelah harus dioperasi, karena dokter bilang kalau tidak dioperasi nanti berbahaya, ini kan jadi tumor. Nah di tahun itu, di bulan Agustus itu kami sudah sepakat bahwa sudahlah, nggak punya anak juga nggak apa-apa. Ceritanya begitu kita. Nah kemudian kami sudah janjian sama dokter untuk kami operasi, ya. Asalnya itu hari Senin, karena itu liburnya para staff full time. Nah setelah mau operasi, pagi-pagi mau ke rumah sakit, istri saya belum menstruasi. Kan lucu nanti pas tiba-tiba sampai sana, nah nanti pas dioperasi kan nanti bleeding bagaimana kan gitu. Kemudian dia sengaja tes pack pagi-pagi, kita mau ke dokter, mau operasi itu, tiba-tiba ada positif. Saya kaget. Masa positif? Iya. Lalu hari ini kan kita mau operasi iya. Coba aja dites sampai 2 kali, masih positif. Nah kemudian setelah itu ya sudah, kita tetap ke dokter aja. Kita tetap jangan-jangan ini hanya apa ya, karena saya nggak tahu, mungkin faktor bangun pagi subuh atau bagaimana, nggak tahu. Tapi
Ketika itu terus kita ke dokter dan kita ngomong ke dokter, dok ini kok positif ya, tes lagi tidak positif lagi. Nah, di aspek itu akhirnya dokter menyarankan jangan dulu operasi, kalau gitu tunda dulu 1 minggu atau 2 minggu. Nanti kalau memang dia jamin dia akan berkembang hidup, kalau enggak kita operasi. Nah sehingga cerita 2 minggu kemudian kita ke dokter lagi dan itu adalah janin. Puji Tuhan ya. Hidup. Sekali nggak jadi operasi, akhirnya dia mengecil sendiri. Puji Tuhan. Jadi kadang-kadang kita kalau ikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang nonton, kadang-kadang kita kayak naik roller coaster, jadi deg-degan gitu, teriak gitu. Jadi kalau ikut Tuhan tuh nggak perlu pergi ke WBL atau pergi ke taman untuk naik roller coaster. Iman hidup, ujian hidup nih kadang-kadang tuh bikin getar-getir, Bapak Ibu. Tapi percaya di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Sehingga konten kami beri dengan judul Lani Baby's Hope, karena kami yakin di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Sekalipun ada badai, sekalipun lagu tadi bilang sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia Tuhan yang kuasanya tak tertanding sampai saat ini. Ya oke, lanjut Mas Yono. Setelah itu bagaimana? Setelah itu ya anak saya lahir, laki-laki sehat ya. Kita kasih nama Morgan. Oh ya, yang pernah saya ketemu waktu. Iya, Morgan. Kemudian dokter berkata bahwa ketika dia operasi sesar ya, kemudian dokter juga berkata ini sudah nggak bisa lagi punya anak lagi, cuma 1 aja, karena dokternya sudah diangkat 1 dan gitu. Nah sudah, kami nggak punya pemikiran untuk punya anak yang kedua, artinya 1 aja sudah cukup. Puji Tuhan ya kan, Tuhan itu luar biasa dahsyat. Ya sudah, setelah kami menjalani kehidupan, kami rawat anak kami si Morgan ini, 3 tahun kemudian istri saya hamil lagi. Oh puji Tuhan, jadi berkatnya double ya, pergumulannya panjang, Tuhan kasih berkat. Iya, akhirnya anak kedua laki lagi. Semua dalam kondisi yang baik, terpelihara, dan sampai hari ini itu menjadi tanda buat kami. Ketika kami, ya saya percaya setiap pergumulan, setiap kehidupan kita ada pergumulan, tetapi Tuhan selalu ingatkan kembali, kalau dulu Tuhan tolong, saya percaya di hari ini, di hari ke depan, bahkan tahun berikutnya, Tuhan pasti akan tolong. Itu menjadi bahan bakar saya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali menyerahkan kuasa Tuhan. Kalau kita yang berharap dan percaya pada Dia, pasti ada jalan keluar. Walaupun mungkin tidak dalam waktu yang cepat, ataupun Tuhan tidak menjawab sesuai yang kita inginkan. Dia punya 1000 cara yang bisa, atau miliaran cara untuk memberi jawaban apa yang merupakan kehendaknya. Oleh sebab itu, saat ini topik ini sangat menarik dan memberkati saya secara pribadi. Bahkan setiap tamu-tamu yang kami undang di konten ini sangat memberkati kami. Oleh sebab itu, siang hari ini konten kami ini akan menjadi berkat. Bahkan kami akan menyanyikan lagu Tetap Percaya yang diciptakan oleh Mas Yono. Jadi Mas Yono ini luar biasa ya. Tuhan kasih talenta luar biasa, musisi yang luar biasa. Kalau saya kaget loh waktu dengar lagunya pertama, beliau adalah seorang WL. Waktu ketemu di gereja, saya secara pribadi punya pergumulan. Saya sakit tumor, tapi yang di konten saya yang pertama saya sakit tumor, tapi saya berjanji bahwa kalau Tuhan sanggup sembuhkan saya ingin bikin lagu, saya mau nyanyi buat Tuhan. Tapi 9 tahun saya lupa janji saya, karena memang 1 nggak ada model, yang kedua saya nggak tahu gimana cara bikin album, dan yang ketiga nggak punya lagu mau bikin apa. Tapi atas pertolongan Tuhan 9 tahun kemudian Tuhan mempertemukan saya dengan Mas Yono yang menciptakan lagu itu. Nah ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Kalau yang namanya rencana Tuhan pasti dikonekkan, betul kan Mas Yono? Ya. Karena pertemuan saya dan Mas Yono di pelayanan itu bukan kebetulan, nggak ada janjian, tapi karena Tuhan baik, Tuhan mau supaya ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Akhirnya saya bertemu Mas Yono dan lagu Tetap Percaya itu boleh launching di YouTube. Nah, siang hari ini kami akan memberkati Bapak Ibu melalui lagu-lagu itu. Tapi sebelumnya Mas Yono, terima kasih untuk kesaksiannya yang luar biasa memberkati, dan saya rindu Mas Yono boleh berdoa buat semua teman-teman yang nonton bersama kita, supaya mereka diberkati dimanapun mereka berada, mereka tetap diberkati. Karena penonton kita Mas Yono, walaupun channel kita masih kecil tapi luar biasa. Ada yang dari Eropa, ada dari Singapura, ada dari Hong Kong. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Tuhan ini menjadi berkat dimanapun berada. Ya, silakan Mas Yono. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan, kami percaya Bapa, setiap pergumulan yang kami hadapi, Tuhan punya cara, Tuhan punya rencana untuk mengubahkan kami, untuk membuat karakter kami, Tuhan, serupa dengan Kristus Bapa. Kalau hari ini kami berdoa, kalau hari ini kami bergumul dengan pergumulan kami percaya waktu-Mu yang terbaik buat kami Tuhan. Bukan waktu kami, bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Biar setiap Tuhan pergumulan anak-anak-Mu yang mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan bahwa hanya di dalam Tuhanlah maka segala sesuatu akan diubahkan menjadi kebaikan buat setiap kami. Kami percaya Bapa, Engkau Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau jamah setiap Tuhan rekan-rekan kami Tuhan yang mungkin hari ini dalam pergumulan, dalam masalah Tuhan. Kami percaya mungkin mereka sudah berdoa, mungkin mereka sudah bergumul, tetapi belum ada jawaban. Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan berikan kekuatan, memberikan Tuhan pengharapan senantiasa Tuhan, sehingga Tuhan biarlah waktu Tuhan yang terjadi, bukan waktu kami Tuhan, karena kami yakin percaya waktu-Mu lah yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah segala yang baik itu terjadi atas kami dan mengubahkan karakter kami menjadi karakter seperti Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Mas Yono. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian, ini kisah Mas Yono, dan kiranya Bapak Ibu diberkati. Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada pemulihan, dan di dalam Tuhan kita cakap menanggung segala perkara, melakukan perkara-perkara yang dahsyat, sebab Tuhan kita luar biasa. Kiranya diberkati dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di konten yang berikut.